Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Reva Aldino bersama Andini Nurul Azizah dan Awali Sefri Ramadhani. Kami presentasikan akad ijarah 2022, 2021, 2022 dan 2023 Bank Syariah Indonesia. Jadi menurut Said Sabik, dalam fikih sunnah, ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti upah atau kompensasi. Secara sederhana, ijarah adalah akad perjanjian untuk memindahkan hak guna atau manfaat dari sebuah barang atau jasa dalam waktu tertentu dalam membayar sewa atau upah. Namun, hak kepemilikan barangnya tidak berpindah, hanya manfaatnya saja yang boleh digunakan. Jadi tujuan ijarah adalah mengambil manfaat dari suatu barang atau jasa, misalnya memakai rumah, menyewa kendaraan, atau mempekerjakan seseorang dan memberi imbalan tertentu. Ijarah mirip dengan jual beli, tetapi yang dijual bukan barangnya, melainkan manfaat dari barang atau jasa tersebut. Bentuk lain dari objek ijarah adalah manfaat dari suatu jasa, baik itu hasil karya seseorang maupun pekerjaan yang ia lakukan. Selanjutnya itu jenis akad ijarah. Berdasarkan objek yang disewakan, ijarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, manfaat atas aset yang tidak bergerak seperti rumah atau aset bergerak seperti mobil dan motor. Yang kedua, manfaat atau jasa yang berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. Selanjutnya, berdasarkan PSAK 107, ijarah dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, ijarah adalah sewa menyewa objek ijarah tanpa adanya perpindahan hak kepemilikan aset. Yang kedua, ijarah muntahiyah bit tamlik adalah ijarah yang wa'ad atau janji perpindahan kepemilikan aset yang diijarahkan pada saat tertentu. Perpindahan kepemilikan dapat dilakukan melalui hibah, penjualan, atau penjualan secara bertahap setiap kali penyewa melakukan pembayaran dan harga total sampai ia memiliki aset tersebut secara penuh di akhir kontrak. Yang ketiga, jual dan ijarah adalah transaksi menjual objek ijarah kepada pihak lain dan kemudian menyewa kembali objek ijarah yang telah dijual tersebut. Yang keempat, ijarah lanjut adalah menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik. Selanjutnya bisa dilihat pada gambar berikut. Pembiayaan ijarah di bank syariah adalah produk yang mirip dengan sewa. Bank sebagai pemberi sewa menyewakan suatu barang seperti properti atau kendaraan kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu, dan nasabah membayar uang sewa. Perkembangan pembiayaan ijarah BSI dari tahun ke tahun menunjukkan adanya tren peningkatan yang signifikan. Selanjutnya pada tahun 2021 bisa dilihat piutang ijarah yaitu 239,499 miliar. Selanjutnya aset yang diperoleh untuk ijarah bersih 220,544 miliar. Lalu aset lain-lain bersih 1,830 miliar. Selanjutnya liabilitas lain-lain yaitu 95,528 miliar. Lalu ekuitas saldo laba belum ditentukan penggunaannya yaitu 78,403 miliar. Pada tahun 2021, Dewan Standar Akuntansi Syariah mengesahkan PSAK 107 tentang akuntansi ijarah. Revisi ini dilakukan untuk memperjelas perlakuan akuntansi, terutama pada ijarah muntahiyah bitamil, yaitu sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan. Standar baru ingin memastikan bahwa transaksi substansi mirip pembiayaan atau penjualan angsuran diakui secara akurat. Revisi ini ditetapkan akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2023. Perusahaan sudah tahu akan ada perubahan besar, terutama reklasifikasi aset, namun pencatatan operasional harian masih menggunakan standar lama.
Standar baru ini memaksa reklasifikasi aset yang dimiliki substansi pembiayaan penjualan angsuran menjadi piutang. Selanjutnya itu ijarah di 2022, yaitu bisa dilihat dari gambar di atas ini. Sepanjang tahun 2022 seluruh transaksi ijarah perusahaan masih dicatat menggunakan PSAK 107 versi lama. Ini adalah alasan mengapa pada tanggal 31 Desember 2022 saldo aset ijarah bersih masih tinggi sekitar 1.484.573.000 dan piutang ijarah masih sangat rendah, yaitu 13.279. Di akhir tahun 2022, perusahaan wajib menghitung dampak penerapan PSAK 107 revisi 2021 ini. Perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan yang akan terjadi jika aturan baru diterapkan. Terus selanjutnya, perhitungan menunjukkan bahwa harus ada klasifikasi aset yang sangat besar. Terlihat dari dampak positif pada piutang ijarah lebih dari 239.499.099 rupiah, dan dampak negatif pada aset ijarah bersih kurang dari 220.544 rupiah. Oke, lanjut ijarah 2023. Jadi ijarah pada tahun 2023 adalah tahun di mana PSAK 107 revisi 2021 itu wajib diterapkan efektif mulai 1 Januari 2023. Jadi pada 1 Januari 2023 data pada kolom di atas itu piutang ijarah senilai 252.777 juta dan aset ijarah bersihnya itu 1.264.029 juta adalah saldo awal tahun yang telah disesuaikan menggunakan standar baru. Jadi dampak dari perbedaan antara 31 Desember 2022 dan 1 Januari 2023, piutang ijarah naik sebesar 239.499 juta dan aset ijarah bersih turun 220.544 juta. Adalah murni penyesuaian akuntansi karena perubahan aturan, bukan karena transaksi operasional. Jadi inti dari dampak itu, sebagian besar ijarah mutahiyah bitamlik yang sebelumnya dianggap aset untuk disewakan dicatat di aset ijarah, kini diakui sebagai hak tagih atas pembiayaan dicatat di piutang ijarah. Jadi kesimpulan dari perbandingan 3 tahun ini pada tahun 2021 adalah saat PSAK 107 revisi 2021 disahkan menetapkan aturan baru untuk ijarah. Tahun 2022 adalah tahun terakhir penggunaan standar lama pada 1 Januari 2023. Standar baru wajib diterapkan yang memicu reklasifikasi signifikan dalam laporan keuangan. Nilai ijarah dipindahkan secara masif dari aset ijarah bersih turun 220.544 juta ke piutang ijarah naik ke 239.499 juta. Perubahan akuntansi ini juga menghasilkan penurunan bersih pada ekuitas saldo laba sebesar 74.403. Kesimpulannya, perubahan saldo yang terlihat pada awal 2023 adalah penyelesaian akuntansi wajib akibat standar baru yang mengubah cara ijarah yang berujung kepemilikan dicatat dari model aset menjadi model piutang
atau pembiayaan. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.